Shalom teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi kita di ibadah online pada hari ini. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita mulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan pujian pembukaan seperti Rusa Rindu Sungaimu. Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah. Berkati dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, ampuni segala dosa dan kesalahan kami,
Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, benar sekali bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan Dia segalanya bagi kita. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita patut bersyukur serta percaya. Dengan itu mari kita pujikan pujian Hatiku Percaya dengan penuh sukacita. Sungguh benar Tuhan adalah perlindungan kita. Hanya dalam tangan Tuhan kita selamat dan sentosa. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 388 bait 1 dan 3, Selamat di tangan Tuhan. Yesus, aman peluk
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan dengan sayap-Mu. Dan waktu dipersilakan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesetiaan-Mu yang tak pernah ada batasnya atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan jika pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan, ruang dan waktu untuk dapat bersama-sama mendengarkan setiap isi firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang bekerja di setiap kami, Engkau yang membuka setiap mata, telinga, hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan dalam membawakan firman ya Tuhan. Kiranya apa yang keluar daripadanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambilkan dari
Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka, yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pustakaku menyenangkan hatimu. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan, tubuhku ada diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan setiap firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Tuhan perlindunganku. Tentu kita pasti pernah mendengar nasihat dari orang tua kita, kakek, nenek, atau paman, atau orang yang sudah lebih sepuh dari kita. Kita diberi nasihat bahwa ketika hujan itu tiba, kita pasti dilarang untuk berteduh di tengah lapangan atau tengah sawah, dan bahkan mungkin di bawah pohon sekalipun kita tidak diperbolehkan untuk berteduh di situ. Kenapa demikian? Karena ketika kita berteduh di situ pada saat hujan, pasti kita akan terancam bahaya petir. Nah, jadi orang-orang tua pasti mereka menyarankan kita, menganjurkan kita supaya kita tetap berada di rumah di saat hujan itu tiba. Nah, lantas apakah dengan kita di rumah itu kita bisa mendapatkan perlindungan? Lantas apakah dengan di rumah kita akan bisa selalu merasa aman? Pada tahun 2016, sumber berita dari Tribun News, ada pasangan suami istri yang tewas karena rumahnya tertabrak truk tronton. Karena ketika peristiwa itu mereka berdua sedang tidur pulas, jadi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya mereka harus tewas dalam peristiwa tersebut. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rumah seringkali digambarkan sebagai suatu tempat yang aman. Namun ternyata rumah bukanlah tempat yang teraman. Jadi rumah itu bukanlah mutlak bahwa itu adalah tempat yang paling aman, tempat perlindungan kita yang sejati. Ternyata bukan rumah. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah kita dengar dan kita lihat, ternyata di dalam rumah pun
kita bisa menjumpai kematian dan segala peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan. Nah, kalau begitu, lalu siapakah tempat perlindungan kita yang paling aman, yang dapat menjamin bahwa kita akan selamat? Untuk itu, marilah kita bersama-sama belajar dari Raja Daud. Di dalam Mazmur 16 ayat 1-11. Pada saat itu, Daud tengah mendapat pengkhianatan dari teman-teman terdekatnya. Pada saat itu Daud di posisi yang sangat sulit, sangat terpojok. Dia dikhianati oleh teman-teman yang dianggapnya baik, teman-teman yang dianggapnya membawa sukacita, tetapi malah mengkhianatinya. Nah, di samping pengkhianatan temannya itu, dia juga harus mengalami ancaman dari musuh-musuh yang membenci dia. Jadi di sini dapat kita bayangkan betapa terpojoknya Daud pada saat itu. Betapa sulitnya, menderitanya Daud pada saat itu. Nah, namun di sini ada satu hal yang dapat kita contoh, yang dapat kita teladani, yaitu respon Daud di dalam meresponi, menghadapi segala sesuatu yang dia terima. Nah, di bagian pertama, di ayat 1-6, Daud meresponi segala sesuatu yang dihadapinya dengan cara berdoa. Dia juga meminta perlindungan dari Allah. Dan di bagian kedua, ayat 7-11, Daud menyatakan kepercayaannya serta rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, teman-temanku, di sini dapat kita lihat begitu dengan indahnya Daud meresponi segala penderitaan yang dia alami. Dia tetap berdoa dan dia juga meminta perlindungan ke tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan, tangan Allah. Selain itu Daud menyatakan kepercayaannya dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Jadi di sini segala sesuatu yang telah diterima oleh Daud, baik itu pahit, penderitaan, kesenangan, itu tidak akan melunturkan imannya terhadap Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Daud. Bahaya itu bisa datang kapan saja, di belahan bumi manapun. Sudah banyak kasus-kasus, peristiwa-peristiwa yang kita dengar, bahkan kita lihat. Terlebih pada saat ini negara kita sedang mengalami wabah COVID-19. Kejadian ini membuat manusia itu bahwa manusia itu hanyalah kecil, sangat kecil. Hendaknya kejadian ini membuat kita semakin merendahkan diri kepada Tuhan. Hendaknya kejadian ini semakin membuat kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita dan sumber perlindungan kita yang sejati. Karena saat-saat seperti ini, kita hanya bisa berharap dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita harus bisa membawanya ke dalam setiap doa kita untuk negara kita tercinta. Nah, dan jangan lupa juga untuk kita, supaya kita bisa memetik segala hikmah yang ada dalam wabah COVID-19 ini. Sudah banyak bukti-bukti hikmah-hikmah yang dapat kita petik di dalam wabah ini. Banyak orang yang empatinya semakin dapat terlihat, simpatinya juga semakin tinggi terhadap mereka yang membutuhkan. Kita sudah banyak mendengar berita-berita di sosial media bahwa banyak sekali orang-orang yang mengulurkan tangannya untuk menolong mereka-mereka yang kesusahan, untuk menolong mereka-mereka yang terimbas dalam wabah ini. Dan dengan adanya wabah ini juga kita juga bisa dapat lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan di sekitar kita. Nah,
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita seperti Raja Daud yang meresponi segala sesuatunya dengan cara berdoa dan tetap berserah memohon perlindungan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya perlindungan yang sejati itu bukanlah negara kita, bukanlah teman kita, keluarga kita, tetapi perlindungan yang sejati dan kekal itu hanya ada di dalam Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Marilah kita responi firman Tuhan ini dengan berdoa. Saya hantarkan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menyinari kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap mencari Engkau dalam setiap kesesakan dan kesusahan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya kami dapat menerapkan setiap isi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hari demi hari kami bisa senantiasa menyenangkan hati-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga supaya kami dapat memelihara iman dan kedewasaan kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat merenungi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih untuk saudara Ame yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Kita letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana dan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Kita pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa.
Untuk doa persembahan dan berkat, kami persilahkan Saudara Ami. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan yang mulia, Sang Sumber kehidupan kami bersatu hati ya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah wabah COVID-19 ini ya Yesus, kiranya Engkau yang turut campur tangan membawa pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan supaya dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kiranya Engkau juga yang memberikan kami roh penurut bagi masyarakat-Mu supaya dapat melakukan setiap anjuran dengan baik sehingga wabah ini bisa segera terselesaikan. Kiranya Engkau juga yang menjagai dan memberikan keselamatan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami tercinta ini ya Tuhan, GKJ Wisma Panembahan Surakarta. Kiranya Engkau yang memberkati setiap perkembangan yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Biarlah gereja kami bisa membawa terang-Mu dimanapun kami berada. Berkati para majelis, berkati juga untuk vikaris kami, Saudari Dina Widya Stuti ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesatuan hati untuk mengelola gereja ini ya Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan semangat supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang tunduk akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah bekerja ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Engkau yang juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati sekolah mereka, perkuliahan mereka. Semoga setiap ilmu yang diterimanya dapat menjadi bekal di masa depan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menerima berkat. Jadikanlah perkataan Kristus sebagai pedoman hidupmu. Terimalah berkat dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupanmu. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati kita dan perbuatanmu. Haleluya. Amin.
Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya teman-teman, demikianlah ibadah Komda pada minggu ini telah selesai. Kita tetap jaga diri, kita jaga kesehatan supaya wabah COVID-19 ini segera selesai. Dan kita terus berdoa supaya kita kembali beribadah di tempat ini. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Dan jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yesus memberkati.